adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pertama-tama kakak ingin memperkenalkan diri kakak sendiri. Nah, nama kakak Hairunisa Karlina. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Caca. Pertama-tama kakak mau nanya nih, kalian ada yang udah tahu belum jadwal hari ini kita mau kemana? Kalau ada yang nyebutin tadi jendela alam atau gedung sate, kalian benar. Oke, agenda kita pertama kita bakal ke gedung sate. Udah pada siap semuanya? Yuk kita jalan bareng yuk. Adik-adik, Caca nih baru sampai di Museum Gedung Sate. Sebelum kita masuk, kita cuci tangan dulu barengan. Yuk! Nah, sekarang setelah Kak Caca sudah cuci tangan, kita masuk bareng-bareng yuk ke Museum Gedung Sate. Nah, Kak Caca sekarang udah sampai di dalam Museum Gedung Sate dan akan dipandu oleh Kak Roni ya, adik-adik sekalian. Bye! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Al-Azhar 36 ya. Perkenalkan nama kakak Roni, kakak dari Museum Gedung Sate. Nanti kakak bakalan ngejelasin di sini tentang sejarah dari Museum Gedung Sate. Jadi nanti ada apa aja sih di dalam Museum Gedung Sate. Pokoknya museumnya beda dari museum yang lain. Pokoknya ini museum canggih, museum teknologi gitu. Jadi nanti kapan-kapan buat sekolah Al-Azhar bisa main ke sini kalau misalkan pandeminya, COVID-nya udah nggak ada. Jadi doain aja, oke? Sementara di rumah dulu, oke? Sip. Nah, kakak sekarang mau jelasin, sebelum ngejelasin tentang sejarah Gedung Sate, kakak di sini ada di timeline pertama yang menceritakan tentang sedikit sejarah Kota Bandung. Nah, kita mulai di sini. Ini pada tahun 1808, di sini ada tokoh namanya Herman William Daendels. Nah, Daendels ini adalah jenderal gubernur di Hindia Belanda. Pada saat itu, tugasnya adalah mengamankan Pulau Jawa. Nah, untuk mengamankan Pulau Jawa, Daendels ini membuat jalan 1000 km. Jauh ya. Dari Anyer hingga Panarukan. Nah, kita bisa lihat petanya di sini nih, jalannya.
Jadi sepanjang jalan Pantura tuh pantai utara dibuat jalan oleh Dendels untuk mengamankan Pulau Jawa. Nah, waktu itu jalannya dibelokkan ke kota Bandung. Kenapa dibelokkan ke kota Bandung? Karena letak kota Bandung sangat strategis, dikelilingi gunung, aman dari serangan, udaranya juga sejuk gitu. Jadi jalannya dibelokkan ke kota Bandung. Kayak gitu. Dari situ pada tahun 1830 Bandung ini merupakan penghasil kopi. Nah, dari situ Bandung mulai berkembang, mulai maju, perekonomiannya mulai banyak pembangunan seperti sekolah pertama di Bandung nih, Quick School namanya 1866. Kalau sekarang ini menjadi Polrestabes Bandung gitu. Terus ada beberapa hotel nih, hotel pertama di Bandung nih, Savoy Homan yang ada di Jalan Asia Afrika. Terus mulai berkembang lagi dengan adanya jalur rel kereta api 1884. Ini rel kereta api ini dibuat untuk memperlancar pengangkutan penjualan kopi. Jadi dulu dari Bandung sampai ke Jakarta nih menghabiskan waktu lebih dari sehari coba sebelum ada kereta tuh. Jadi lama banget. Nah, terus di sini 1895 ada bangunan Societe Concordia. Ini itu bangunan waktu zaman Belanda menjadi bangunan hiburan lah gitu, tempat hiburan. Kalau sekarang menjadi Gedung Merdeka. Ini berada di Asia Afrika juga, di Jalan Asia Afrika. Banyak pembangunan hotel, pabrik juga ada. Nah, intinya di sini pada tahun 1916 Bandung ini mau dijadiin ibu kota loh. Mau dipindahin ibu kotanya dari Batavia, dari Jakarta ke Bandung karena tadi itu Bandung itu letaknya sangat strategis, dikelilingi gunung, aman dari serangan. Jadi mau dibikinlah ini HB, Government Bedrijven, atau komplek instansi pemerintahan. Jadi semua pemerintahan di Jakarta mau dipindahin ke Bandung nih. Dan kompleknya kayak gini, lihat komplek pemerintahannya. Ada 14 gedung pemerintahan yang mau dibikin di Bandung. Nah, gedung yang pertama dibikin adalah Gedung Sate ini sama Gedung PTT yang di sebelah Gedung Satenya pada tahun 1920 sampai 1924, menghabiskan waktu 4 tahun. Setelah pembangunan Gedung Sate, terjadi krisis moneter pada tahun 1930. Jadi Belandanya bangkrut, pemindahan ibu kotanya nggak jadi, pemindahan komplek ini pemerintahan pun nggak jadi. Jadi sampai saat ini hanya Gedung Sate aja sama Gedung PTT gitu cerita singkatnya. Oke, sekarang kakak mau nunjukin di dalam museumnya. Sini, ayo ikut. Nih, lihat tuh. Jadi museumnya penuh layar-layar. Terus bisa ada ini nih, lihat. Ada layar yang bisa disentuh tuh. Nanti kakak ke situ ya. Sekarang kita ke sini dulu. Ini ada maket Gedung Sate. Nah, ini maket Gedung Sate tampak yang sekarang. Nah, sekarang kakak mau nanya, kenapa disebut Gedung Sate? Ayo. Banyak masyarakat Jawa Barat, kenapa sih disebut Gedung Sate? Apakah di atasnya ada tukang sate gitu? Atau jualan sate gitu? Enggak ya. Jadi di atasnya itu, lihat. Jadi di atas Gedung Sate itu di menaranya ada seperti tusuk sate tuh. Kenapa disebut Gedung Sate? Karena di atasnya mirip tusuk sate. Itu sebenarnya cuma itu aja alasannya. Tapi sebenarnya nama aslinya bukan Gedung Sate, bahasa Belanda. Nama aslinya adalah Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Nah, tuh. Tahu nggak artinya apa? Itu artinya Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Tuh, jadi kantor Gedung Sate ini dulu waktu pertama dibikin adalah Gedung Pekerjaan Umum dan Pengairan. Jadi tugasnya itu tuh merencanakan semua pembangunan di Indonesia dulu direncanainya di Gedung Sate. Kayak pembangunan Waduk Jatiluhur, pembangunan Senayan, direncanainya di sini dulu gitu. Terus yang di atas itu seperti tusuk sate, itu sebenarnya dibuat berfungsi sebagai penangkal petir. Gitu aja sebenarnya mah. Terus ada buletannya tuh, kayak dagingnya. Itu buletannya ada 6. Itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden. Tuh, itu mata uang Belanda pada zaman dulu. Kalau dirupiahin, wah udah puluhan miliar lah. Soalnya dari datanya nggak ada tepatnya berapa. Gitu intinya, itu hanya melambangkan pembiayaan gedung ini aja. Jadi bukan tusuk sate gitu. Tapi orang-orang Bandung dulu susah menyebutkan gedung apa tadi yang aslinya?
Tuh kan susah ya. Gedung Belanda ya, yang artinya ya apa tadi namanya, Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Nah itu tuh susah nyebutinnya, jadi disebut aja gedung sate yang simpelnya gitu. Jadi ini dibangunnya tadi pada tahun 1920 sampai 1924, menghabiskan waktu 4 tahun, mempekerjakan 2.000 orang pekerja warga Bandung tuh coba. Terus ada 150 orang pemahat kayu sama batu khusus dari Cina. Tuh, arsiteknya namanya Johan Gerber dari Belanda. Gitu cerita singkatnya ya. Sekarang kita kesini nih. Si arsitek gedung sate itu tadi, Johan Gerber itu membangun gedung sate penuh dengan nilai kebudayaan. Jadi kebudayaan Eropa sama Indonesia dipadukan di gedung ini. Nih contohnya lihat, ini namanya interactive glass. Jadi ini bisa di touch tuh kayak gini. Nah tuh ada 3D models. Nah ini contoh, lihat nih. Ini menara gedung sate seperti menara Giralde di Spanyol. Tuh, terus Baleng Yungcung. Nah ini juga ada padu raksa ini di depan gedung sate nih, di tembok depan nih. Ini seperti Candi Pawon. Tuh, terus ada lagi di menara gedung sate. Ini dikelilingi dengan kubah, seperti kubah masjid. Jadi intinya gedung sate ini dibangun, bangunannya seperti bangunan-bangunan Eropa, ornamen-ornamennya ornamen Indonesia. Ada candinya, ada ornamen Islamnya. Terus si relung-relungnya seperti istana Alhambra, si jendelanya, relung-relungnya kayak gitu. Jadi intinya perpaduan antara bangunan Eropa sama ornamen Indonesia, intinya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini nih ada lagi nih yang menarik nih. Nah ini contoh belahan batu nih, yang waktu itu pembangunan museum di sini ada beberapa kolom bangunan yang bisa diambil untuk contoh. Jadi bahwasannya gedung sate ini dari dulu udah canggih pada zamannya. Ini salah satu gedung tercanggih bangunan Belanda daripada bangunan-bangunan Belanda yang lain. Gitu contohnya ini nih. Jadi si gedung sate ini dari dulu sampai sekarang ya kokoh, kuat. Jadi nggak pernah renovasi secara konstruksi. Jadi maksudnya nggak dicor ulang atau disemen ulang atau ditembok ulang, nggak ada. Jadi dari dulu tetap kokoh, udah memakai kerangka baja, beton, besi tuh. Zaman dulu itu. Kayak gitu nih contohnya ini nih, lihat nih. Ini temboknya lihat. Nih. Nih sengaja dikupas temboknya. Tuh biar tahu dalamnya tuh kayak gini temboknya. Jadi bukan memakai batu bata yang kayak di rumah-rumah kita sekarang. Ini memakai batuan gunung. Dan tahu nggak? Ini tebalnya 1 meter coba. Oh ini tebal banget temboknya. Jadi dari dulu sampai sekarang ini tetap kokoh kayak gini. Jadi paling dicat ulang aja. Kalau di semen ulang nggak ada. Konon katanya tahan terhadap gempa. Coba. Tahan terhadap peluru tuh. Wah hebat sekali. Ini usianya sekarang udah 100 tahun. Coba tuh. Luar biasa kan. Jadi sampai sekarang tetap kuat, tetap kokoh gedung satenya. Gitu adik-adik. Nih kakak mau ngeliatin. Nih sebenarnya di sini ada maket terbuka nih yang ini nih. Ini tuh jadi maketnya bisa terbelah, terbuka. Kita bisa ngelihat dalamnya gedung sate kayak gimana. Cuman lagi dibenerin, mohon maaf. Jadi banyak yang lagi dibenerin di sini. Tapi nanti kalau adik-adik kesini, ini maketnya bisa kebuka, kebelah gitu. Jadi kita bisa ngelihat dalamnya gedung sate kayak gimana, gitu. Terus ini ada maket planologi nih tuh. Jadi ceritanya si gedung sate ini, kota Bandung ini dulunya cuman daerah kecil aja, pedesaan aja. Ceritanya di sini nanti makin meluas gitu. Terus itu ceritanya itu Gunung Tangkuban Parahu. Tuh tahu nggak Gunung Tangkuban Parahu? Kalau ke Bandung harus ke Gunung Tangkuban Parahu, harus ke Lembang. Banyak wisata-wisata alam di Bandung ya. Ceritanya gitu, hanya melihat letak geografis dari kota Bandung aja. Di sini namanya Market Planologi gitu. Terus di sini ada sirine nih, ini juga menarik nih. Nah, ini contohnya bunyinya kayak gini. Tuh, kayak suara sapi ya. Jadi ini tuh ceritanya di menara gedung sate terdapat sirine kurang lebih kayak gini. Ini miniaturnya, ini foto aslinya kayak gini nih. Nih foto aslinya di atas tuh di menara gedung sate. Jadi dulu si sirine ini fungsinya kalau misalkan dinyalain kayak gini, itu pertanda ada bahaya.
ada serangan atau ada bencana alam atau apapun dinyalain kayak gini. Dan uniknya ini terdengar sampai Pangalengan, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka. Coba, jauh banget ini 40 km radiusnya. Zaman dulu, karena zaman dulu ada ketetapan dari Belanda, nggak ada yang boleh gedung lebih tinggi daripada gedung sate. Coba, itu jadi dulu gedung sate paling tinggi. Kalau sekarang mah udah banyak yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau sekarang mah ini si sirine ini masih berfungsi. Cuman gak sekencang kayak dulu karena alatnya udah tua gitu. Jadi kalau sekarang mah nyalanya hanya sekitaran gedung sate aja. Dan dinyalainnya hari-hari tertentu kayak 17 Agustus. Terus peringatan 3 Desember tuh yang waktu pembangunan ini gedung sate kayak gitu. Dinyalainnya hari-hari tertentu kayak gitu ya. Terus ini nih ada tokoh profil nih, ini penting nih. Jadi gedung sate ini kan dulunya fungsinya sebagai kantor pekerjaan umum dan pengairan. Semenjak tahun 80 sampai sekarang menjadi kantor pusat pemerintahan Jawa Barat. Kantornya Gubernur Jawa Barat. Ada yang tahu siapa Gubernur Jawa Barat? Ayo, Bapak Ridwan Kamil ya, sama Bapak UU tuh wakilnya. Nah, di sini ada semua tokoh-tokoh profil Gubernur Jawa Barat dari pertama sampai sekarang. Kita bisa lihat nih, ini Gubernur pertama Jawa Barat tuh. Tinggal klik aja, Raden Mas Sutarjo Kartohadikusumo tuh. Kita mau ngeliat gubernur yang lain, tinggal pencet gubernur. Kita mau ngeliat wakilnya, tinggal pencet wakil, gitu aja. Nah, ini gubernur sekarang Bapak Ridwan Kamil, tinggal pencet tuh. Jadi datanya semua ada di sini. Nama lengkapnya, dulu sekolahnya di mana, terus karya-karyanya, semuanya ada gitu. Jadi semuanya di sini tinggal pencet aja gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di Museum Gedung Sate ini kakak punya studio. Nah, jadi kalian kalau nanti mau ke sini bisa nonton film di sini. Ayo kita sini. Nih lihat tuh temboknya juga ada videonya di sini mah tuh keren. Jadi semua si museum ini digerakkan oleh komputer, oleh proyektor, oleh software gitu. Jadi sangat canggih gitu. Dan beda dari museum-museum yang lain. Oke? Sekarang kita ke audiovisual. Nih, lihat nih studionya nih. Tuh. Wow, keren nggak tuh? Jadi kalian nanti bisa nonton di sini. Kan kalau sekarang itu masih pandemi ya, jadi mohon maaf museumnya masih belum bisa buka. Tapi kalian bisa online tour. Nah, di Museum Gedung Sate ada online tour. Jadi kalian lihat aja di Instagram kita Museum Gedung Sate aja, ketik. Nanti caranya mau daftar atau gimana DM aja. Oke, nanti bilang sama ibu gurunya ya. Oke ya. Ini tempat nonton film nih di sini. Gitu. Kursinya ada 35. Tapi kalau kalian mau lesehan, boleh. Jadi ini mah bioskopnya bebas. Itu filmnya tentang cerita sejarah Gedung Sate. Nah, ini ada augmented reality. Nih, di sini juga keren nih. Tuh. Jadi ceritanya kalau kalian masuk sini, kalian akan merasakan pembangunan zaman dulu. Kalian jadi mandor, kalian bisa jadi kuli. Tuh, kita ada di dalam situ. Tuh, ada di layar. Tuh, lagi pada kerja. Kita duduk di sini. Sini nih, ke sini nih. Nah, tuh ceritanya kakak jadi mandor. Tuh, ada menir di sana yang ngasih laporan. Tuh, ada di layar TV-nya tuh. Oke, mantap ya. Sekarang kita lanjut sini. Kalau ini nih sebenarnya di bawah ini, di lantai ini ada interaktif floor sebenarnya, cuman lagi dibenerin, mohon maaf ya. Jadi masih banyak lagi dibenerin dulu gitu. Sekarang kita kesini, ada arsitarium nih, bagus nih. Nah, tuh, wih, ini ceritanya. Selain ada di Gedung Sate ini wisatanya, kita melihatkan wisata-wisata bangunan-bangunan heritage yang ada di Bandung dan di Indonesia juga. Terus ada juga beberapa bangunan-bangunan Eropa yang tadi kakak sebutin yang berhubungan dengan gedung sate gitu. Tuh, arsitektur dunia tuh. Ini ada apa nih? Angkor Wat tuh di Kamboja tuh. Kayak gini bangunannya. Tuh ada Kolosium di Itali.
Tuh, keren kan? Mantap. Nah, di sini juga ada VR nih. Nah, jadi di sini ada VR. Jadi kalian juga kalau ke sini, kalau nanti pakai VR tuh, kacamata VR, nanti kalian seolah-olah terbang naik balon udara melihat kota Bandung zaman dulu gitu. Jadi di sini kalian bisa terbang nanti pakai kacamata VR gitu. VR-nya lagi disimpan dulu gitu. Oke, seru kan di Museum Gedung Sate, penuh teknologi-teknologi. Museumnya beda dari yang lain. Dan kalian nanti kalau udah bisa buka harus main ke sini, oke? Sementara ikutin dulu Instagram Museum Gedung Sate, nanti online tour aja dulu. Nanti kakak temenin sama kakak Roni, oke? Jadi museumnya hanya segini aja, soalnya kecil museumnya, nggak gede gitu ya. Jadi kakak tunggu nanti kehadirannya di sini. Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Jadi adik-adik belajarnya di rumah dulu. Jangan main-main dulu, bilang sama mama papahnya ya. Jangan main-main dulu, oke? Tetap stay di rumah, semoga sehat-sehat selalu, oke? Kakak pamit ya, dadah. Assalamualaikum. Adik-adik, seru kan? Kita udah jalan-jalan di Gedung Sate, Museum Gedung Sate. Nah, setelah ini Kak Caca mau ngajak adik-adik semuanya kita berangkat untuk ke Jendela Alam. See you di Jendela Alam.